Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Yogi Septamika dengan NIM 1101230035 dari Prodi Teknik Telekomunikasi kelas TE 0601. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dengan menggunakan dioda Zener. Yaitu untuk pengertian terlebih dahulu, untuk dioda Zener atau dioda ini yang ada pada rangkaian multisim saya, itu adalah sebuah rangkaian, dia tuh yang memiliki fungsi untuk menstabilkan arus dan tegangan pada sebuah rangkaian yang telah dibuat. Jadi nanti dari arus input yang dimasukkan itu nanti akan stabil keluarannya pada multimeternya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada rangkaian yang saya buat ini, untuk komponen-komponennya, yang pertama itu ada sumber tegangan arus DC, yang kedua ada R1 atau resistor 1 dengan tingkat resistansi 10 ohm, dan resistor 2 dengan 10 ohm juga, dan dioda Zener yang saya pakai itu adalah D1 1N4742A dengan tingkat tegangan itu sekitar 12 volt pada rangkaian satu yang telah saya buat, yaitu yang ini, yang atas. Untuk yang ini akan saya lakukan untuk uji cobanya ya, di bagian penggantian dioda nanti. Jadi untuk yang pertama-tama, untuk rangkaian ini yang menggunakan dioda Zener, itu adalah dia tuh sama seperti biasa pada rangkaian umumnya, yaitu bedanya itu input yang diberikan dari sumber tegangan yang ini kan saya kasih voltage-nya itu sekitar 24 volt. Nah, ini 24 volt ini untuk bagian input sumber tegangan yang awal. Ini 24 volt. Nah, yang 24 volt ini nanti sebelum masuk ke multimeter itu dia nanti akan melalui proses yang pertama itu kan dia untuk mencari arusnya itu dia pasti sudah pasti melewati untuk resistor yang pertama, yaitu yang 10 ohm, lalu dia melewati dioda Zener dan resistor kedua. Jadi untuk cara kerjanya, nilai input dari 24 volt ini nanti dia akan selalu stabil di angka 12 volt sesuai dengan dioda Zener yang telah saya gunakan. Yaitu ini untuk cara ngeceknya, itu kalau di software multisim bisa diklik flash source, lalu kita klik di dioda, lalu tinggal cari tadi kodenya itu 4742A. Ini bisa kita klik detail report. Nah, cara mengetahui untuk dia itu tegangan maksimalnya atau penstabilan tegangannya itu di sekitar 12 volt itu ada di sini. PZ sama dengan 12 volt. Bagian ini. Saya close. Lalu untuk yang kedua, yang ini juga ada ground. Untuk ground ini dia itu berfungsi agar tidak ada kebocoran listrik yang terjadi pada rangkaian ini. Ini kalau misalnya ini groundnya saya hilangkan, maka nanti akan terjadi error pada rangkaian ini. Baik, saya coba play saja untuk yang rangkaian pertama dengan input 12 volt dan dioda Zenernya itu sebesar 12 volt. Nanti untuk yang di multimeter, ini untuk penambahan multimeter, itu nilainya di sekitaran 12 volt, yaitu 11,97. Nah, ini merupakan fungsi dari dioda Zener ini. Karena kalau misalnya nanti tidak ada dioda Zener ini, nilainya akan berbeda. Coba kita terus. Jadi untuk nilai tegangannya berbeda sedikit saja, karena untuk nilai itu nanti dia akan hanya dipengaruhi oleh ini, dari nilai resistor saja dan nilai ampernya. Saya copy. Ya, jadi stabil di 11,97. Dia berarti jadi untuk fungsi dari dioda Zener itu sendiri itu pada rangkaian ini
yaitu untuk sebagai regulator tegangan. Sebagai regulator tegangan itu dia akan menstabilkan nilai dari tegangan total dari seluruh rangkaian satu ini yang di atas ini itu di sekitaran untuk ampere itu ada di sekitar 2,4 ampere dan voltasenya itu di 11,97. Ini misalnya ini akan saya ganti dengan yang ada di sini. Oh, sorry. Coba kita delete. Kita ganti dengan yang 3,9 volt. Maka nilai tegangannya pada multimeter yang dicek ini akan stabil di sekitaran 3,9 volt. Jadi untuk resistor ini nanti jika ada dioda Zener ini maka tidak akan terlalu mempengaruhi ke nilai input yang pada tegangan DC ini. Baik, untuk yang kedua, pada rangkaian kedua ini yang telah saya buat di bawah ini kurang lebih sama seperti yang rangkaian di atas, yaitu variasi yang saya gunakan itu untuk dioda Zenernya sama, yaitu 4742A dengan tingkat voltasenya itu 12 volt dan variasinya itu ada di tegangan input sumber DC-nya ini. Tegangan sumber DC-nya ini ada di 36 volt, yang atas itu di 24 volt. Jadi untuk dioda Zener ini yang di bagian bawah, saya stop terlebih dahulu, kemudian saya play lagi. Untuk yang multimeter kedua, nah dia tetap akan dinilai 12 volt karena untuk nilai dioda Zenernya itu stabil di 12 volt. Tapi kalau misalnya kalau misalnya untuk nilai input tegangannya itu lebih kecil daripada nilai dioda Zenernya, coba saya coba menjadi 3 volt. Dan ini kan untuk nilai inputnya itu ada di 3 volt untuk V2-nya. Tegangan sumber DC-nya itu inputnya 3 volt. Nah, dan dioda Zenernya itu ada di 12 volt. Akan saya cek menggunakan multimeter. Menggunakan multimeter, maka nilainya itu tidak akan 12 volt lagi. Untuk nilai 1,5 ini itu nanti akan didapat dari 3 volt ini dan nilai dari 3 volt ini akan dipengaruhi oleh nilai R3 dan R4 yang telah saya pakai begitu. Jadi misalnya untuk nilai inputnya dan nilai input ini 3 volt dan nilai dioda ini akan saling mempengaruhi. Jika misalnya nilai dari input ini kan inputnya 3 dan nilai dioda Zenernya nilai dioda Zenernya itu 12 volt, maka jika nilai inputnya itu lebih kecil daripada nilai pada dioda Zenernya, nilai tegangan dioda Zener, maka nanti untuk output pada multimeter itu akan sesuai dengan 3 volt ini dan nilai 3 volt ini akan dipengaruhi oleh resistansi yang lainnya. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan jika ininya kita setting kembali 90 volt. Kita coba 90 volt lalu kita play. Nah, ini kan untuk nilai inputnya berarti dia lebih besar daripada nilai dari dioda Zenernya. Sebagai mana yang telah saya jelaskan, di dioda Zener itu kan fungsinya kalau pada rangkaian ini itu sebagai regulator arus dan tegangan. Jadi kalau nilai tegangan inputnya ini lebih besar daripada nilai dioda, maka nanti nilai pada outputnya itu dia akan mengikuti nilai dari dioda Zener, yaitu dia akan menstabilkan nilainya itu di sekitaran 12 volt. Lalu jika misalnya untuk yang ininya saya ganti, dioda Zenernya saya ganti kembali,
menjadi yang 3,9 volt ini. Sebentar. Maka untuk nilainya akan stabil di 3,9 sampai 4 volt, yaitu dia akan stabil di nilai dari dioda Zenernya ini. Kalau misalnya di sini saya setting menjadi 2 volt, sampai kembali, maka nilainya hanya menjadi 1 volt karena dia akan terbagi di resistansi ketiga dan resistansi keempat. Jadi untuk fungsi dari dioda Zener ini pada rangkaian ini saya ingin menjelaskan lagi, yaitu sebagai regulator pada sebuah rangkaian yang telah saya buat. Yaitu apa itu regulator pada rangkaian yang telah saya buat ini, yaitu dia akan menstabilkan nilai dari output, nilai input pada bagian outputnya. Jadi misalnya dia ada di 24 volt dan dioda Zenernya ini ada di kisaran 12 volt, maka di nilai inputnya itu dia akan menjadi sekitaran 12 volt. Dia nilai dari input yang telah saya pakai yang dia yaitu 24 volt, dia akan menjadi 12 volt karena sesuai dengan nilai daripada dioda Zenernya. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti 3,9, maka nanti di output pada multimeter ini akan menjadi 3,9 sampai 4, bergantung pada nilai dari dioda Zenernya. Dan karena untuk dioda Zener ini dia akan berfungsi jika nilai dari inputnya ini akan lebih besar daripada nilai dioda Zenernya. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil, maka nilai pada output ini dia akan bergantung pada nilai resistansi yang lainnya juga. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.